Oke, jadi kita udah masuk ke pertemuan keempat. Biar lebih apa lagi tuh teman-temannya bisa lebih fokus. Tadi tuh yang saya mute dulu ya sebagian ya. Saya mute dulu sebagian. Iya, siapa? Mute aja dulu, Pak. Iya, ya. Oke. Saya mute dulu ya biar bentar. Mama, aku bisa masuk belum? Mas Sudipong, mana kak? Yang itu sudah. Halo Pak. Halo. Ini masih. Iya, lagi Pak. Lagi ngajar dulu Pak. Ngajar dulu Pak di RPL. Iya ya Pak. Kasih Pak. Oke. Ini saya mute dulu sebagian. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini adalah kita udah masuk, sorry ini lesson 9 ini, sorry bukan lesson 7 ini. Ini lesson 8, lesson 9, terus kita lanjut lagi latihan 4, yaitu bagaimana mengutip referensi. Jadi lesson 8, kita lanjut tentang teori menyusun kalimat yang benar sesuai dengan yang disempurnakan. Di sini kita lebih fokus ke menentukan kalimat pokok. Nah ini biasanya kalau kita membuat tulisan dalam suatu naskah di paragraf, nah nanti kita di situ harus menentukan di mana kalimat pokoknya yang akan kita simpan, apakah di awal atau di akhir ya. Terus contohnya seperti apa, dan di setiap paragraf itu harusnya terdiri dari kalimat pokok dengan kalimat penjelas. Jadi selain kalimat pokok ada juga kalimat penjelas. Jadi di paragraf suatu naskah itu nggak cuma ada kalimat pokoknya, tapi ada juga kalimat penjelasnya. Terus yang kedua kita akan diskusi tentang bagaimana sih mencari dan mengutip sumber data. Maksudnya sumber data ini adalah referensi, ya kan? Nah, terus kenapa kita harus butuh referensi? Kenapa kita harus mengutip? Nanti kita akan bahas di slide yang akan kita tampilkan, ya kan? Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang latihan berikutnya. Ini lanjutan dari latihan pertemuan ketiga, yaitu latihan pertemuan keempat lagi. Jadi setelah menulis pendahuluan, nanti kita akan mulai apa lagi itu? Membuat latihan di tulisan kita tampilkan suatu kutipan dari referensi yang kita dapatkan atau sumber data yang kita dapatkan. Kita lanjut ke menentukan kalimat pokok dulu. Jadi sebenarnya ini mungkin kalian bertanya kenapa nggak dipelajari dahulu sebelum latihan menulis kemarin yang pendahuluan. Nah, ya saya menganggap mungkin saja kalian sudah mempelajari ini. Jadi saya anggap kalian harusnya sudah bisa membuat beberapa kalimat sebanyak 1, 2, atau 3 paragraf. Tapi ini mungkin sebagai review aja kalian, apakah kalian setelah submit tugas yang latihan P3 kemarin itu memperhatikan kaidah-kaidah tentang menulis paragraf, khususnya tentang menentukan kalimat pokok. Nah, di sini paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok bahasan. Jadi satu paragraf itu harus saling berhubungan. Jadi kalau seumpama tulisan kita ada yang resen ini. Yang resen mau bertanya atau apa ini, atau mau tes-tes saja? Atau nantilah ya kita sediakan sesi tanya jawab ya setelah ini. Setelah pembahasan kita siapkan sesi tanya jawab. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya ditampung dulu pertanyaannya, ditulis dulu mungkin di kertas atau di apa lagi itu, diketik dulu mungkin. Nanti pas sesi tanya jawab baru kita diskusikan. Karena kalau selagi nantinya berjalan penjelasan ini, nah, mungkin agak terganggu mungkin teman-temannya nanti, atau mungkin bisa menghambat jalannya proses pembelajaran ini, ya kan. Nah, di sini paragraf merupakan satuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Ya? Halo? Tunggu ya. Oke. Saya balik lagi. Paragraf juga masih merupakan bagian dari satuan bahasa lainnya yang disebut wacana. Dan wacana itu umumnya dibentuk dari satu
paragraf. Jadi wacana itu lebih dari satu paragraf. Nah, itu ya. Ini sekedar ini aja dulu, apalagi tuh review tentang paragraf. Nah, kalimat pokok itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah dia memiliki gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok atau gagasan utama ini gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi intinya itu ya. Jadi setiap paragraf itu pasti ada gagasan pokok yang mau disampaikan di situ ya kan. Nah, selain dari gagasan pokok tadi, ada juga gagasan penjelasan. Jadi umpama kalau kita membuat suatu kalimat di suatu paragraf yang mana kita anggap kalimat itu adalah kalimat gagasan pokoknya, maka kita harus menjelaskannya juga biar pembaca bisa lebih paham, ya kan? Dan di sini gagasan penjelasan berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok itu. Jadi biasanya dalam bentuk uraian-uraian kecil, mungkin ada ilustrasi, kutipan-kutipan dan sebagainya, ya kan? Nah, ada juga kalimat pokok dan kalimat penjelas. Kalimat pokok adalah kalimat tempat dirumuskannya gagasan utama. Letaknya bisa di awal ataupun di akhir, ya kan? Jadi bisa di awal ataupun di akhir. Ada pula kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf sekaligus juga ada, ya kan? Ada di awal, ada juga di akhir, ya kan? Walaupun terdapat dua kalimat tidak berarti memiliki dua gagasan. Jadi beda gagasan dengan kalimat itu. Kalau gagasan itu kan bisa terdiri dari beberapa kalimat, sedangkan ini kan kalimat ini kan jadi satu kalimat, dan di setiap gagasan bisa saja ada dua kalimat atau tiga kalimat, ya kan? Cuma gagasan utama itu harus tetap satu, nggak boleh dalam satu paragraf ada dua gagasan yang ingin ditampilkan. Seandainya lebih dari dua, maka dibuatlah paragraf baru lagi, ya. Jadi membuat paragraf juga itu ada aturannya juga dalam membuat suatu tulisan. Nah, di sini ada kalimat penjelas. Jadi kalimat ini dirumuskan gagasan penjelas. Jadi jumlah kalimat ini sesuai dengan jumlah gagasan utamanya. Seumpama ada satu kalimat utamanya, maka ada satu juga gagasan penjelasnya. Nah, ini mungkin biar lebih paham, karena kalau melihat teori kadang agak membingungkan seperti apa sih itu, atau kita menghayal, oh maksudnya ini seperti apa. Nah, ini mungkin ada contohnya. Ini ada contoh satu paragraf di suatu naskah karya tulis ilmiah. Saya baca aja ya. Jadi, proses penemuan fotokopi bukan karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai, tetapi karena ketekunan mungkin sini ya. Dia mengatur waktu kosongnya relatif singkat. Ketika menginjak usia 29 tahun, dia sudah mulai mengadakan penelitian tentang berbagai efek cahaya dan berbagai bahan guna memindahkan suatu tulisan dari satu lembar ke lembar lainnya. Oleh karena itu, dia bereksperimen di apartemennya menggunakan efek fotoelektrik untuk mengadakan penggandaan. Setiap menjelang tidur malam, dia membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan. Nah, di sini gagasan utamanya adalah proses penemuan fotokopi karena ketekunannya, ya kan. Jadi yang dia menempatkan gagasan utamanya itu di awal paragraf. Nah, setelahnya itu ya mungkin dia cuma penjelas saja, menjelaskan bahwa bagaimana sih prosesnya itu. Contohnya dia mengatur waktu kosongnya, terus dia bereksperimen dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ini juga dia membaca buku, ya kan. Jadi di sini cuma ada satu gagasan utamanya. Nah, kalau di teori tadi bisa juga di atas, bisa juga di bawah. Tapi yang contoh yang ini disimpan di baris awal aja. Kalimat pokok di awal paragraf terletak pada awal paragraf, pada umumnya mengandung pernyataan yang bersifat umum, ya kan? Mungkin definisi atau apa gitu ya, perkembangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalimat berikutnya merupakan pengembangan ide pokok. Nah, kalimat pokok kalau ada di akhir paragraf ini merupakan kesimpulan biasanya. Jadi biasanya kalau kita sebutkan di atas definisinya, biasanya di bawah juga jadi kesimpulannya. Nah, itu termasuk kalimat pokok juga itu, karena kan kesimpulan juga merupakan inti, ya kan. Bila kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf akan menjadi paragraf induktif, yaitu menyatakan penjelasan terlebih dahulu, kemudian di akhir pembicaraan urutan khusus ke umum. Kalimat pokok di awal dan di akhir paragraf. Nah, bisa juga kalimat pokok ini seperti yang slide yang sebelumnya, bisa di awal,
bisa juga di akhir. Jadi pengulangan juga bisa, atau di akhir ini merupakan kesimpulannya. Oke, contoh ini ya mungkin ya. Kita lanjut lagi ke contoh. Nah, ini mungkin nggak usah saya baca semua yang panjang-panjang ya kan. Di sini ada tanda garis bawahnya. Saya baca aja yang ada garis bawahnya. Pendidikan adalah, jadi biasanya definisi ini yang kalimat pokok ini. Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal terkecil hingga terbesar yang normanya akan dilewati oleh setiap manusia. Nah, inilah kalimat pokoknya ini. Yang ini di bawahnya ini adalah penjelasan aja ini, pelengkap ya kan. Nah, kalau kita perhatikan ada 2 paragraf situ kan, di awal dan di akhir. Nah, di sini ada juga sini pendidikan adalah, ini biasanya pengulangan atau kesimpulan ya kan. Ya kan? Atau penegasan lah, penegasan. Jadi atau mungkin juga nggak pakai kata jadi, tapi kalau kita baca, pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Jadi kalau kita lihat mirip-mirip aja, ini cuma ditegaskan aja. Yang biasanya disimpan, ini ibaratnya dibuka, ada juga ditutup. Dan di tengah-tengahnya ini cuma bahasa hiasan atau penjelas saja, mungkin di apa itu biar pembaca lebih paham mungkin ya. Tapi kalau intinya tetap di atas dengan di bawah. Jadi ini adalah contoh bagaimana kalau kalian nanti menulis karya ilmiah, apa itu membuat tulisan dalam satu paragraf. Nah, perhatikan ini kalimat utamanya di mana. Bisa di atas saja atau bisa di atas dan di bawah ya. Nanti kita lihat contoh yang kalian sudah kerjakan di latihan 3 ya kan. Latihan 3 kan ada tuh yang sudah membuat 1-2 paragraf. Hubungan-hubungan unsur-unsur paragraf, kalimat utama dengan kalimat penjelas atau kalimat penjelas dengan kalimat penjelas lainnya dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Jadi ini harus ada jembatannya, ibaratnya kalau bangun apalagi itu menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya, harus ada jembatan penghubungnya biar nyambung. Jadi jangan lompat-lompat. Orang baca kok di sini bahas ini, yang setelah ini pindah lagi, ini kan nggak ada konjungsinya nih, penghubungnya. Ya kan? Biasanya orang biar lebih apa itu memastikan bahwa dia terhubung, ditambahkanlah kata-kata ada demikian, setelah itu sebaliknya, oleh sebab itu dan lain sebagainya ya. Ini kata-kata biasanya yang membantu kita bahwa yang kita tulis ini saling berhubungan atau saling bersambungan. Nah, ini lumayan juga ya. Ada ciri-cirinya untuk kalimat pokok, mengandung permasalahan yang diuraikan berupa kalimat lengkap, mempunyai arti ya kan, dapat dibentuk tanpa kata sambung dan sebagainya. Terus apalagi itu kalimat sering dikasih tanda kata kunci seperti sebagai, kesimpulan, jadi, dengan demikian. Itulah ciri-ciri kalimat pokok. Kalau ciri-ciri kalimat penjelas, dia tidak dapat berdiri sendiri dia. Dia kalau ditulis sendiri bingung ini subjeknya mana ini. Biasanya dia oleh karena itu makanya ya itu kan penjelas itu. Arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lainnya, ya kan? Mungkin kita bisa lihat contoh ini seperti ini, nggak bisa berdiri sendiri. Faktanya memang tidak semua orang yang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini orang bingung faktanya apa ini? Faktanya siapa ya kan? Ternyata di sini fakta pendidikan mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi kalimat penjelas itu nggak bisa berdiri sendiri. Isinya mungkin berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Nah, ini mungkin review tentang kalimat-kalimat pokok atau gagasan pokok di suatu paragraf, ya kan? Ini bisa menjadi referensi kalian untuk menulis suatu karya ilmiah. Jadi setiap nanti orang membaca karya tulis kalian bisa tahu, oh ini maksudnya di paragraf ini, oh dia mau menjelaskan tentang ini. Terus yang lainnya itu hanya penjelasan aja, ya. Nanti kita bandingkan dengan yang kalian sudah kerjakan. Jadi kita di sini sambil latihan, sambil kita perbaiki, dan itulah nanti dijadikan pelajaran. Kenapa harus mengerjakan latihan, nggak teori aja ya kan? Karena dengan latihan kita bisa lebih paham ya kan. Orang kan biasa lebih banyak belajar dari kesalahan daripada cuma membaca aja ya kan. Kalau membaca aja ya gampang sekali lupa nanti. Tapi kalau kita pernah latihan terus salah, nah pasti kita akan mengingat lebih lama lagi. Oh saya pernah salah membuat ini, harusnya seperti ini ya kan. Seperti itu. Jadi memang latihan yang salah satu kuncinya untuk bisa menulis dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut dengan mencari dan mengutip sumber data. Nah, sini ada beberapa cara sebenarnya untuk apa lagi tuh
mencari sumber data. Nah, pertama ya tentunya kalau cara paling tradisional itu yaitu ke perpustakaan ya kan, perpustakaan. Jadi kita ke perpustakaan kampus mungkin atau perpustakaan daerah, kita carilah buku-buku di sana untuk apalagi itu mencari informasi tentang topik yang akan kita jadikan tulisan karya ilmiah. Jadi di apalagi itu di kuis pertama banyak yang menyebutkan kesulitan saya menulis itu adalah mau mulainya dari mana ya kan, mau mulai dari mana bingung ini, kalau saya mau menulis saya bingung mulai dari mana. Nah, mulanya itu kita harus tentukan topik. Nah, ingat di latihan P2 tentang fenomena yang saya minta buatkan contoh 3. Nah, disitulah mulainya, dari situ kita menulis suatu karya ilmiah. Jadi begitu ada fenomena, kita anggap ini yang paling menarik, nah kita jadikan topik. Dari situlah baru kita cari referensi atau bahan sumber data yang bisa mendukung bagaimana menjawab fenomena itu ya kan. Nah, untuk di perpustakaan usahakan cari buku yang terbitan 5 atau 10 tahun terakhir lah. Biasanya 10 tahun itu masih cukup ya kan. Tapi kalau sudah lebih dari 10 tahun sepertinya sudah nggak relevan lagi ya kan. Kecuali kalau buku-buku utama memang ya kan, karena di beberapa buku-buku marketing biasanya atau manajemen ada yang buku dari dulu dipakai terus. Nah, itu mungkin bisa ya kan. Tapi kalau tentang perkembangan teknologinya ya sebaiknya ambillah yang 5 tahun terakhir ya kan. Terus periksa juga bahan-bahan pustaka yang telah diperoleh, apakah ini apalagi itu bagaimana validitasnya ya kan, apakah kredibel dan lain sebagainya. Terus dari situ, nah ini memang dibutuhkan kebiasaan membaca ya kan. Salah satu kekurangan ya, saya apalagi itu saya baca jawaban rekan-rekan mahasiswa di kuis pertama, apa sih kekurangannya selama ini dalam menulis suatu karya ilmiah adalah masih kurang membaca. Nah, memang membaca ini salah satu budaya juga kalau menurut saya. Jadi kalau nggak sering dibiasakan, ya memang agak susah juga. Jadi mumpung kalian masih muda, coba baca apa saja dulu itu, baca di internet, yang paling gampang kan di internet sekarang itu. Baca materi-materi yang menarik, berita-berita yang menarik, nanti itu akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi kalau contohnya ini tadi kita kembali ke perpustakaan, baca, terus begitu ada yang memang berhubungan ditandain atau diambil atau dibuat catatan atau bawa apalagi itu bawa bukunya atau buku catatannya, kalian meringkas sumber data dari buku-buku di perpustakaan itu kayak clipping ya kan. Jadi yang dari buku ini yang penting dicatat, yang dari buku B diambil lagi dari buku C dan lain sebagainya. Makin banyak buku akan lebih bagus. Dibuatlah ringkasan. Dari situ kalian akan bisa mendapat informasi untuk bahan tulisan kalian ya kan, sumber data kalian. Ini cara tradisional, ini cara orang-orang dahulu ya kan. Dan mungkin kayaknya sih udah langka ya mungkin ya. Kalau saya perhatikan sudah langka sekarang mahasiswa sekarang ke perpustakaan cari-cari data ya kan. Karena memang perkembangan teknologi juga sih sebenarnya. Nah, yang kedua ada juga cara dengan wawancara. Kalau nggak salah di pertemuan pertama kemarin ada yang pernah jadi jurnalis ya kan, kesulitan mencari pakar atau ahli untuk wawancara. Nah, itu bisa dengan membaca artikel juga tadi. Jadi membaca artikel dari perpustakaan, dari internet dan sebagainya, itu bisa sebagai alternatif kalau seumpama kita belum menemukan pakar untuk bisa diwawancarai. Tapi kalau ada, nah ini salah satu yang bagus juga ya kan. Jadi kalau seumpama dari perpustakaan pun kita apalagi itu mau mencari alternatif, seumpama wah saya nggak terlalu suka membaca ya kan, ada juga tuh orang wah saya masih belum berbudaya membaca. Nah, cara mencari data pun untuk menulis karya ilmiah bisa dengan wawancara ya kan. Wawancara juga adalah sumber data selain di buku-buku perpustakaan ya kan. Nah, ini 3 hal yang harus diperhatikan kalau mau melakukan wawancara. Ya kita harus tentukan orang yang tepat ya kan. Jadi seperti yang apa gitu yang kemarin ya kan, ada yang bilang susah mencari orang pakar. Nah, memang harus orang pakarnya yang harus diwawancarai. Nggak boleh juga apalagi itu subjek yang kita wawancara ini nggak paham tentang, contohnya kita akan membuat karya ilmiah tentang COVID-19 padahal dia
masih awam tentang itu kan, atau belum awam tentang itu, ya harus cari orang yang tepat untuk diwawancari, yang betul-betul bidangnya ya kan. Terus kalau mau wawancara ya persiapkan penuh wawancaranya, atau mulailah membuat naskah pertanyaan seperti apa. Ini kalau orang jurnalis pasti tahu ya seperti ini ya. Setelah ini kalau perlu direkam ya. Paling bagus sekarang direkam itu. Saya biasa ada mahasiswa bimbingan menulis skripsi, dia mau mewawancara sumber datanya. Dia biasanya kesulitan sambil menulis, sambil bertanya. Nah, saya sarankan direkam aja. Sekarang HP bisa merekam. Jadi direkam aja, nanti setelah wawancara bisa ditulis ulang lagi hasil rekamannya itu, ya kan? Seperti itu. Nah, dari hasil wawancara itu mulailah kita olah hasilnya, sehingga nantinya kita bisa masukkan di karya ilmiah kita. Kita masukkan, kita analisa, dan kita buat suatu kesimpulan. Itu yang kedua ya kan, setelah perpustakaan baca buku, yang kedua diwawancara, ada juga yang bisa dari internet. Nah, ini harus mencari referensi dari internet, harus pintar-pintar juga ini kan. Nah, ini sama dengan di perpustakaan, kalau bisa 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir pun bisa sebenarnya ya. 10 tahun terakhir pun bisa ya. Jadi ambil apalagi itu jurnal-jurnal yang kalau perlu yang Scopus. Wah, kalau bisa yang Scopus yang Q1 sampai Q5 itu luar biasa itu ya. Bisa juga jurnal-jurnal nasional, kalau untuk mahasiswa jurnal nasional bisa di Google Scholar, bisa di Garuda, di mana lagi. Ada banyak itu website-website yang memuat tulisan-tulisan artikel yang kredibel, yang bisa kita jadikan referensi untuk karya ilmiah kita. Nah, ini yang nggak boleh nih, jangan sampai mengambil acuan dari Blogspot atau Wikipedia lah. Kenapa Wikipedia? Kan Wikipedia biasanya bagus-bagus juga itu. Nah, Wikipedia itu masih bisa diedit-edit sama orang, ya kan? Saya pun bisa mengedit apa yang tertulis di Wikipedia. Contohnya ada definisi, ya kan? Definisi A adalah bla 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 bla. Saya bisa edit definisi A menjadi sesuatu yang lain daripada yang ininya. Jadi ini apalagi itu Wikipedia menjadi apalagi itu sesuatu yang kalau bisa dihindari. Tapi ada triknya juga kalau mau ingin menjadikan Wikipedia sebagai referensi. Nanti saya kasih tahu triknya, sehingga meskipun dapat artikel dari Wikipedia masih bisa kita jadikan suatu sumber yang terpercaya. Ya. Setelah ini nanti kita lihat. Nah, ini referensi dari internet juga bisa ngambil dari karya terjemahan, bisa proceeding ya kan, selain dari Scopus tadi, laporan penelitian itu kan Scopus, bisa juga dari proceeding, banyak di internet ini proceeding, abstrak-abstrak juga bisa, atau bisa juga sebenarnya kita ambil dari media berita ya kan, media berita yang online kan, kayak Liputan 6, kayak Republika, Kompas, itu kredibel semua, itu bisa kita jadikan referensi untuk karya ilmiah kita. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita perlu referensi ya kan, atau mengutip karya orang lain? Kan saya bisa menulis sendiri ya kan. Seumpama saya menganggap, wah saya ini kan bisa menulis, kenapa harus ada kutipannya ya kan? Nah, ada beberapa alasan, salah satunya ya kita harus mengikuti standar atau kesepakatan internasional yang telah ada. Contohnya kalau definisi itu ada standarnya itu, ada kesepakatan yang sudah didiskusikan seluruh dunia bahwa definisi cuma ini. Jadi bukan menurut kita ya kan. Jadi kalau mengenai definisi harus kita bikin kutipan. Nah, ini juga. Nah, ini kita kalau belum ahli atau pakarnya juga ya kita harus mengutip kata orang aja ya kan. Ya, umpama kita kan masih anggaplah mahasiswa ya kan, masih belajar tentang contohnya suatu topik yang akan kita jadikan karya ilmiah. Ya, kalau ada sesuatu yang memang statement yang betul-betul yang spesifik di bidang itu, ya kita ambil kutipan dari pakar yang di bidangnya itu. Kita cari di internet, terus kita masukkan di karya tulis kita. Nah, nggak apa-apa itu ya. Nah, yang ketiga, kita juga menghormati hasil karya orang lain itu. Jadi, dan kebanyakan biasanya kita menulis karya ilmiah itu sebenarnya di beberapa negara mungkin atau sebelum-sebelumnya sudah pernah ditulis sama orang ya kan. Nah, ini ibaratnya kita menghargai, kita baca, oh ini bagus karyanya orang ini ya. Kita ambil, kita jadikan kutipan. Orang yang menulis itu akan merasa bangga kalau kita kutip
tulisannya ya kan. Wah, ini saya sudah bikin tulisan saya ini ternyata diikuti sama orang lain. Nah, itu ada kebanggaan tersendiri. Ini kalau di dunia penelitian atau di dosen biasanya itu namanya disitasi, dan itu ada poinnya kalau karya ilmiah kita disitasi sama orang, itu langsung naik popularitas kita ya kan. Nah, menjaga kehandalan karya tulis dengan mengutip sumber yang terpercaya. Nah, ini juga kalau kita di tulisan kita banyak kutipan, sebenarnya banyak kutipan lebih bagus lagi. Itu mengandalkan bahwa kita banyak membaca ini. Bahwa ini kita apalagi tuh kehandalan karya tulis kita ini betul-betul bagus ini. Karena kita mengutip banyak sekali dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Terus yang kelima ya bisa membantu pembaca menemukan sumber datanya. Contohnya kalau kita menyebutkan suatu statement, oh ini benar nggak ini? Tapi begitu kita kasih kutipan, oh iya ya ini kayaknya benar, ini ada sumber datanya nih. Coba saya cek. Begitu dia cek, oh iya ternyata ini dari suatu informasi yang sangat seperti itu. Nah, yang keenam ini yang paling penting ini, menghindari plagiarisme. Jadi kalau kita mau copy kalimat atau kata seseorang, kalimat dalam suatu paragraf ya kan, kita mau copy paste, kita tampilkan kutipannya, maka itu akan menghindari plagiarisme. Jadi sebenarnya mengutip punya orang itu jadi mengutip punya orang atau mengambil copy paste punya orang itu sebenarnya sesuatu hal yang biasa dan malah disarankan, tapi kita harus tampilkan namanya, nama siapa yang karya yang kita ambil itu. Nah itu nggak apa-apa, mah justru lebih bagus. Nah jadi kalau kita copy terus paste di copy paste di karya kita, nah itu namanya kutipan, bukan plagiarisme. Jadi kita menghindari plagiarisme dengan mengutip karya orang lain ya. Jadi ini yang paling penting menurut saya, nomor 6 ini. Jadi kita kalau mengutip atau membuat suatu referensi dari karya orang lain, berarti kita menghindari plagiarisme. Semakin banyak kalian bikin kutipan di suatu paragraf, maka semakin terhindar kalian dari plagiarisme itu ya. Nah ini kita lanjut jenis-jenis kutipan. Untuk mengakhiri mungkin pembahasan tentang kutipan, di kutipan itu ada dua jenis, ada kutipan langsung, ada tidak langsung. Jadi kutipan langsung ini sama persis, jadi kita copy paste persis, nggak ada bedanya dengan kalimat itu. Bukan plagiarisme itu, yang penting kita cantumkan kutipannya ya kan, sumbernya dari mana. Nah ada juga yang namanya kutipan tidak langsung. Kutipan ini kita baca, kita pahami, kita paham maksudnya, terus kita susun kata-kata menurut versi kita yang mungkin cocok dengan kalimat yang kita susun di suatu paragraf, tapi maknanya sebenarnya sama. Itu namanya kutipan tidak langsung. Nah ini yang paling banyak dipakai orang sebenarnya, kutipan tidak langsung ya. Karena kutipan tidak langsung ini paling bisa menghindari, kan sekarang ada namanya tools anti plagiarism. Jadi ada sekarang software atau aplikasi Turnitin sama anti plagiarism ya, plagiarism checker. Nah itu biasanya kalau kita submit ke suatu publisher, dia akan menggunakan aplikasi untuk mengecek ini berapa persen kita ambil kutipan orang lain atau tulisan orang lain ke naskah kita. Begitu ditemukan banyak persentasinya, mungkin lebih dari 30%, maka itu akan disuruh diperbaiki ya kan. Jadi sebaiknya kita pakai adalah kutipan tidak langsung, biar lebih menghindari kemungkinan anti plagiarisme itu mengecek banyak kesamaan dengan tulisan orang lain. Contohnya mungkin ini contoh yang untuk kutipan langsung ya kan. Contoh kutipan langsung. Jadi kalau kita lihat dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, pokoknya persis ini diambil dari punyanya Agung Hermanto ini tahun 2009. Ya kan? Aduh, saya mute dulu mungkin ya semuanya. Nah, ya kan, saya mute dulu semua ya. Nah, di sini persis sama, tapi aturannya di sini pakai tanda kutip awal sama tanda kutip akhir. Baru kita kasih dalam kurung punya siapa yang kita ambil ya kan. Contohnya pengarangnya siapa? Agung Hermanto, tahunnya, terus halamannya, halaman 15 sampai 19. Nanti yang detailnya lagi kita tampilkan di daftar pustaka. Nah, contoh kedua bisa juga kita simpan penulisnya di depan, contohnya Siswanto dalam kurung 1990 di halaman 20, menegaskan
Nah, kita kalau copy persis sama dengan punya orang, ingat pakai tanda kutip. Kalau tidak pakai tanda kutip maka dianggap plagiarism, ya kan? Ingat itu ya. Jadi pakai tanda kutip awal dulu sama tanda kutip akhir. Nah, bagaimana kalau kita kutip banyak-banyak, lebih dari 4 baris, ya kan? 1, 2, ini kan cuma 3. Nah, bisa juga, tapi ada aturannya juga. Ini contohnya tidur terlalu larut akan mengganggu proses metabolisme, menimbulkan banyak masalah dan lain sebagainya. Kita kasih spasi dulu masuk ke dalam, kita kasih tanda kutip awal, terus kita kasih tanda kutip akhir juga. Nah, ini juga spasinya beda, ya kan? Spasinya beda, agak rapat dia. Nah, ini baru kita masukin semua, baru tulis nama orang pengarangnya di belakang, ya kan? Jadi ada aturannya juga kalau seumpama kita mengutip langsung lebih dari 4 atau 5 baris, ya kan? Seperti itu. Ini contoh untuk kutipan langsung. Nah, kalau contoh kutipan tidak langsung, nah ini tulisannya sudah dimodifikasi nih. Contohnya kecerdasan buatan merupakan suatu sistem di dalamnya yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Mungkin ada tulisan daripada Michel Do ini mirip sama atau mungkin bahasa Inggris, ya kan? Jadi kalau bahasa Inggris kita terjemahkan itu termasuk kutipan tidak langsung itu. Ya kan, karena kan terjemahan itu kita sudah merubah ininya apanya lagi itu kalimatnya, tapi maksudnya mungkin sama. Nah, seperti ini, jadi kutipan tidak langsung. Atau bisa juga apa lagi tuh menyebutkan sumber di depan kutipannya. Ini kan sumbernya di belakang, tapi kita bisa juga pakai sumbernya di depan. Boleh pakai model yang mana, ya kan. Sebenarnya di kutipan-kutipan juga itu beberapa publisher atau di beberapa aturan yang ada banyak jenis juga ya. Kalau nggak salah ada sampai 10 jenis ya. Jadi ikuti style daripada kutipan mana yang akan dipakai di suatu publisher, ya kan. Nah, kalau ini mungkin sistem apa itu apa lagi tuh? Saya lupa kepanjangannya apa. Ini biasanya model yang standar sekali yang seperti ini, ya kan. Nah, bagaimana kalau kita mengutip punya kutipannya orang lain, ya kan? Kutipan yang dikutip juga sama orang lain. Nah, bisa juga. Contohnya Henry dalam Budianto 2005-17 menjelaskan bahwa bla bla manajemen ini, ya. Nah, di sini artinya kita mengambil artikel ini atau kalimat ini dari Budianto 2005 halaman 17, tahun 2005 halaman 17. Nah, Budianto ini dia mengutip juga punyanya Henry. Nah, di sini kita menghargai orang bahwa karya awalnya sebenarnya si Henry ini dipakai sama Budianto dan sekarang kita pakai lagi, maka kita cantumkanlah semua Henry Budianto dalam Budianto 2005-17. Nah, nanti mungkin juga kalau seumpama tulisan kita dikutip juga sama orang lain, nah mungkin orang lain pun bisa anggaplah nama saya, ya kan, Budianto dalam Melawi contohnya 2020-17 seperti gitu ya. Jadi cuma ada 2 nama di sini, nggak bisa ditelusuri sampai nenek moyangnya, nggak mungkin juga, ya kan. Jadi contoh seperti ini Budianto mengutip punyanya Henry dan Budianto ini artikelnya tahun 2005 halaman 17 ya. Itu adalah contoh-contoh kutipan. Nah, mungkin itu aja materi kita untuk hari ini, dan di sini saya sudah siapkan kuis dan selanjutnya adalah latihannya, ya kan. Nah, untuk latihan kita lihat seperti apa latihannya. Nah, di sini saya tampilkan, ya kan. Jadi sini kan kalian sudah membuat latihan pertemuan ketiga, yaitu membuat suatu pendahuluan. Nah, sekarang saya minta buat atau tambahkan kutipan-kutipan pada draft tulisan Anda. Minimal sebanyak 3 buah aja kutipannya, ya kan. Nah, ini contohnya. Ini contohnya punya Reni kayaknya ini ya. Reni itu sebenarnya sudah selesai latihan 4 dia sebenarnya. Dia sudah menulis pendahuluan, sudah ada kutipannya. Ya. Oke, saya apalagi itu nanti saya share contoh-contoh latihan 3 kalian yang sudah submit biar kalian bisa tahu dikembangkan seperti apa sih untuk latihan keempat ini. Jadi untuk mata kuliah ini latihannya ini saya buat berentetan, jadi nggak langsung kalian harus membuat naskah yang baik dan benar. Wah, nanti itu butuh waktu yang panjang itu dan butuh effort, ya kan. Nah, saya biasanya bikin latihan saling berentetan, jadi terasa ringan. Tapi begitu akhirnya nanti, wah ini menghasilkan suatu karya yang mungkin sudah kelihatan bagus, ya kan. Nah, ini contohnya kalau membuat kutipan. Nah, ini kan sudah ada 3 nih. Jadi contohnya di apa ini di paragraf kalian sudah ada, ya kan. Hal ini sejalan dengan teori dikembangkan oleh Sanson dan ini yang dikutip. Nah, ini bisa juga, ini stylenya beda ini yang kutipan dalam kutipan, tapi ini bisa juga. Ini biasanya kalau mengutip
seperti ini berarti di daftar pustakanya harus ada 2 ya kan? Harus ada yang punyanya Sanon dan Wiper 1949, harus juga ada yang punyanya Bakri 2015. Tapi kalau yang contoh yang tadi saya tampilkan di PPT, kita ambil contohnya cuma Bakri aja. Jadi contohnya yang tadi itu saya cuma sebut bisa apa itu kalau saya bisa katakan di sini cuma disebut Sanon dan Wiper dalam kurung Bakri dalam Bakri 2015 dan lain sebagainya. Ini kalau tipe begini bisa juga, tetapi ini harus menampilkan 2 sumber nantinya di daftar pustakanya. Nah ini ada kutipan-kutipan juga, bisa juga Dennis McQuill, ada juga McQuill dan lain sebagainya ya kan. Nah kalau kita lihat ini apalagi tuh, saya stop screen dulu ini ya. Saya share dulu yang apalagi tuh, yang sudah dikerjakan sama apalagi tuh, yang latihan 3 yang sudah dikerjakan ya. Nah ini mungkin coba kita share ya, biar membantu kalian. Oh ini seperti apa sih ini yang harus saya lanjutkan untuk latihan 4. Nah ini kan sudah ada nih Marvin yang sempat kumpulkan yang kemarin untuk latihan 3, Marvin, Reni, Rudy, William sama Wilda ya kan. Nah ini untuk Marvin kan tinggal oke, sorry ini saya share screen aja semua ininya ya, sorry. Saya screen entire. Oh ya. Nah, ini saya tutup dulu ini. Nah, ini kan latihan 3 yang sudah di-submit sama Marvin. Jadi seandainya ingin dibuat citasinya ya kan. Nah, ini kalau kita lihat belum ada citasinya nih. Dan memang di latihan ketiga saya belum meminta dibuatkan citasi ya kan. Jadi saya ingin cuma kalian membuat suatu apalagi itu beberapa paragraf untuk latar belakang di mana kemarin kita sudah pelajari ada ininya tentang pendahuluannya atau tentang pengembangannya, terus ada rumusan masalah sama tujuan penelitiannya. Nah, untuk dikembangkan ini menjadi suatu citasi kalau kita baca ya punyanya Marvin, saya gedein ya. Nah, di sini ini komanya harus diperbaiki ya. Ini komanya baru spasi ya. Nah, ini kalau saya agak ini sedikit ya, meskipun koma-koma pun juga saya perhatikan saya kalau ini menurut saya menambahkan profesionalisme seorang penulis, karena kalau komanya sama titiknya juga sesuai dengan yang disempurnakan ya kan. Nah ini kalau kita baca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah memetakan daerah yang berpotensi mengalami banjir pada bulan November sampai dengan, nah ini harusnya ini ada sumbernya ini. Nah di sini kalau kita lihat kan belum dituliskan sumbernya. Nah, maka di latihan keempat saya minta untuk dibuatkan sumbernya. Nah, cara mencari, saya tahu kalian pasti membaca di internet atau apa gini nih. Dan saya yakin ini dari internet ini ya kan. Nah, kalau apalagi tuh, kalau mau saya kasih contoh mengutip dari kalimat ini, ya mungkin kita search di Google BMKG November sampai dengan ini ya kan. Coba kalau saya copy ini. BMKG ya kan. Kita cari sumbernya di mana, dan ini harus ditampilkan sumbernya nih, harus dibuatkan citasinya ya kan. Nah ini mungkin ya, ini mungkin ambil dari sini mungkin, kalau seumpama si Marvin ambil dari sini puncak musim hujan di Indonesia, nah anggaplah dari situ ya. Maka kalau kita lihat penulisnya siapa, nah ini ada penulisnya nih, Fahrisal Fahri ya kan, Fahrisal Fahri. Nah, kita masukkan aja copy Fahrisal Fahri di sini. Ini nama bulan harus huruf besar ini ya. Nah, Farisal Fahri, terus dia artikel tahun berapa? 2020 ya kan? 2020. Nah, seperti ini. Nanti di daftar pustaka, ya udah tampilkanlah ininya, nama websitenya di mana, terus diaksesnya tanggal berapa ya kan? Judulnya apa dan lain sebagainya. Ini daftar pustaka. Yang penting kalau kita membaca artikel internet sebaiknya disimpan dulu ya kan, disimpan. Terus nanti akan kita kumpulkan di daftar pustaka. Sebenarnya ada tools yang paling bagus itu namanya Mendeley.
Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih memudahkan kita membuat kutipan dengan daftar pustaka. Otomatis dia begitu kita masukin kutipan otomatis langsung update daftar pustaka. Itu yang paling populer sekarang digunakan ya kan. Yang seperti ini udah ada satu nih. Nah, ini juga kalau ada kalimat kepala B ini di Wikora Karnawati menjelaskan musim hujan, ini kayaknya dari ada sumbernya juga kayaknya nih. Nah, kalau menurut saya, saran saya kayaknya kalau nama nggak usah dimasukin aja nama ya kan, nggak usah masukin nama, tulis saja kepala BMKG, ini kan biar apalagi itu seumpama ada pergantian gitu kan nggak terpengaruh dengan naskah kita. Itu sejak Oktober karena itu. Nah ini nih, coba kita cariin kepala diwarnai dengan fenomena iklim La Nina. Nah ini kan pernyataan nih, ini nggak mungkin hasil pikiran kita ini kan. Kalau ini kita lihat kan nggak mungkin kita bisa memikirkan sendiri bahwa nanti hujan tahun 2020-2021 ini ada iklim global namanya La Nina. Nah ini kita harus cari nih. Nah ini menurut saya Oke News sudah bagus, ini lembaga apa itu media berita yang kredibel juga ini kalau Oke News. Kecuali yang Blogspot itu ya. Nah, kita cari di sini. Nah, ternyata ini nih, ada La Nina di daerah-daerah. Mungkin di sini ya. Inilah mungkin sumbernya. Kalau saya baca ini juga ada di BMKG menjelaskan La Nina dapat. Nah, berarti di sini kita lihat siapa penulisnya. Jadi kita hormati juga Dewan Press di sini ya, para pencari berita atau editornya lah. Kalau nggak ada ininya kita masukin editornya. Nah, Komar Hidayat. Tapi biasanya kalau apa itu namanya ada dua, biasanya kita singkat aja yang satu ya, biar lebih ini. Kita masukin lagi di sini Komarul Hidayat atau Komarul H ya kan, atau K Hidayat bisa juga ya kan. Kalau orang asing biasanya yang di depannya disingkat. Di sini juga bisa kita. Nah ini, jadi ini orang kalau membaca artikel kita atau naskah karya ilmiah kita, kalau ini Badang ini terus ada nama orang di sini, ada referensinya, pasti mereka udah yakin wah ini sumber terpercaya, ini dia nggak salah-salah ini menulis ini ya kan. Terus nanti dicocokkan sama daftar pustaka, oh ternyata ada, itulah sumbernya. Dicek sumbernya, oh betul-betul, berarti itu melambangkan bahwa kita adalah seorang penulis yang apalagi itu sudah mengikuti kaidah sama aturan ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi ini untuk latihan 4 saya cuma minta kalian tambahkan citasinya ya kan. Kalian tambahkan citasi ini, contohnya yang punyanya Marvin sudah ada 2 ini, silahkan dilanjutkan yang lainnya. Atau mungkin ada yang pertanyaan, Pak saya ini Pak artikel saya semuanya cuma opini-opini saya aja, nggak ada yang opini orang luar. Nah sebaiknya ditambahkan, karena kita kan bukan pakar, anggaplah kita bukan pakar ya kan, kita tambahkan juga opini orang lain, kita bandingkan, kita tampilkan di situ. Nah opini orang lain yang kita tampilkan, kita jadikan suatu kutipan ya kan, seperti itu. Nah ini contohnya untuk Marvin, saya nggak save ya. Kalau kita lihat contoh yang lain lagi punyanya Reni Ramadan ya. Oh ini sebenarnya punyanya Reni tadi yang saya jadikan contoh, dan Reni ya udah dia sudah ada kutipannya ya. Berarti Reni sebenarnya sudah selesai dia latihan 4-nya ya kan, dia sudah mengutip dia sebenarnya ini. Jadi ini punyanya Reni sudah oke. Ya kan. Saya pikir ini udah nggak ada masalah ya kan. Tinggal semoga ini apa lagi tuh bisa dikembangkan lagi nantinya ya kan. Jadi punyanya Reni sudah oke. Terus kita lihat punyanya Rudy. Kita sampai jam 12 baru buka sesi tanya jawab ya. Nah ini punyanya Rudy ya kan. Kalau kita lihat pencemaran udara adalah ini kalau kita apalagi itu kita baca, saya sebagai pembaca dari karya tulis dari seseorang, saya mungkin berpikir ini menurut definisi dia atau menurut definisinya pakar ini. Pencemaran udara adalah kehadiran suatu substansi fisik, kimia atau biologi. Nah, jadi ini harus ditampilkan referensi. Kalau definisi-definisi itu harus ada referensinya dia. Kalau kalian lupa, oh kemarin saya baca di mana ini ya. Nah, coba kita cari pakai Google, paling gampang di Google ini. Dicari aja di Google kayak tadi ya kan. Coba kita cari di Google. Nah, kita tutup dulu ini ya. Nah, di mana dia definisinya itu? Nah, ini ternyata ada di Wikipedia juga, ada di UGM, SlideShare jangan juga.
lingkungan hidup bisa, ini lingkungan hidup bisa, ya kan? Atau bisa dishub juga bisa, ini kan. Tapi ini biasanya bukan apa lagi tuh? Bukan akademis, cari yang lebih akademisnya. Ya kan? Kalau seumpama masih susah bisa. Nah itu tadi yang saya bilang, gimana sih cara membuat suatu sumber data di Wikipedia sebenarnya sudah benar ini. Cuma kita kan nggak mungkin menampilkan Wikipedia sebagai sumber data. Nah itu seperti yang saya tadi sebutkan, ada triknya khusus. Nah kita lihat di sini. Ini kan ambilnya mungkin dari sini ya. Nah kita lihat dari sumbernya di Wikipedia ini. Contohnya kita lihat dia ngambil dari ini ya, dari sumber yang angka 1 ini. Nah, berarti kalau kita lihat angka 1 ini berarti dari sini dia. Wikipedia itu ambilnya dari sini. Kita ambil sumbernya yang diambil dari Wikipedia. Kita buka, ya kan? Kita buka. Nah, mungkin saja dia ngambil dari sini. Jadi ini yang kita jadikan referensi ya. Nah, ini website ini bisa kita jadikan referensi. Jadi kalau saya lihat website ini cukup kredibel juga karena ini punyanya komunitas World Water Pollution Problem. Nah, ini bisa kita jadikan referensi. Atau kita mungkin cari yang lebih ini lagi ya di jurnal atau di penelitian orang, kita lihat di sini ada enggak. Kalau perlu kita ambil dari Google Scholar. Nah, ini Google Scholar ini kan. Kita buka Google Cendekia atau Google Scholar, kita ketik itu. Umpama kita mau mencari referensi yang kredibel nih, biar orang baca, wah ini kayaknya betul ini. Ini hasil pemikirannya orang apa lagi tuh? Orang yang pakar. Ini kalau kita lihat kan ada tuh ini nih. Ini. Jadi kita kalau dia ambil dari kutipan-kutipan, kita jadikan kutipan dalam kutipan, contohnya ya kan. Kalau kita lihat, ini mungkin bisa ya kan. Mungkin bisa dari sini. Kita lihat artikelnya orang ini, apakah dia mengutip dari mana dia definisi itu. Kalau biasanya artikel yang sudah ada di Google Scholar itu biasanya sudah di apa lagi tuh, di review sama publisher, jadi dia sudah kredibel dia ya. Nah ini lama loadingnya ya. Tapi ini cuma bisa kita jadikan referensi, seumpama apa lagi tuh. Nah ini lagi buka. Nah ini kalau kalian cari Google Scholar, sebenarnya ini dari sumber data yang bagus ini. Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi alamatnya adalah Google apa itu? Atau kalian ketik aja Google Scholar, scholar.google.co.id. Kalian bisa cari kata kunci apa saja. Nah, di sini ambil referensi banyak sekali di sini. Di sini kalian bisa ambil berbagai macam referensi. Jadi kita coba buka lagi yang tadi yang ini. Kadang ada yang bisa di-download, ada juga yang tidak ya. Ini kayaknya dia, oh ini ada full artikelnya. Nah ini kalau ini apalagi tuh, kalau dia free biasanya dia sediakan full artikel bisa diakses, ya kan? Di sini kita mau melihat sebenarnya definisi polusi itu dia ngambil dari mana ya kan? Pencemaran udara ya kan? So, sayang ini ya, internetnya lagi lambat dia. Wah error pula ini. Atau kita cari yang lebih bagus lagi. Nah ini ada juga nih. Ini bisa juga ini pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi. Jadi sebenarnya banyak orang ambil definisi itu ya, banyak yang ngutip definisi itu. Kita lihat dia sumbernya dari mana. Oh ini skripsi nih ya. Skripsi. Oh iya, kalau skripsi nggak usah dikutip lah ya. Jadi ingat skripsi juga kalau bisa jangan dikutip. Jadi orang juga dalam suatu karya ilmiah itu nggak pernah memasukkan daftar pustakanya ini hasil skripsi orang. Skripsi kan biasanya internal dari kampus ya kan. Kalau jurnal biasanya dia sudah eksternal dan sudah kredibel karena direview sama kampus lain sama pakarnya ya. Nah, ini nggak buka-buka ini ya. Oke, jadi ini saran saya aja. Ini pasti ada ininya ini, ada apanya lagi tuh? Ada referensinya. Anggaplah kita anggap ini referensi, berarti kita lihat penulisnya siapa. Kalau nggak ada penulisnya, kita lihat, kita ambil aja nama websitenya ini, ya kan? Nama websitenya. Copy paste nama websitenya aja. Nah kalau website biasanya cukup ininya aja, atau ini ditulis tahun berapa, kalau ada ditulis tahun berapa. Kalau nggak ada ya cukup namanya aja, ya nggak apa-apa dalam kurung ya kan. Jadi cukup namanya aja worldspolluted.org. Nah ini orang sudah tahu bahwa ini dia mereferensi dari World Polluted website ini ya kan. Jadi kalau kita tulis ini terus ada dalam kurung
website berarti orang sudah yang membaca sudah paham bahwa ini definisinya ini sudah dijabarkan oleh pakarnya di yang yang disebutkan di website ini ya kan. Seperti itu. Nah, ini banyak yang bisa ini. Cuma kalau saya lihat tulisan ini kayaknya nah ini tadi tentang kaidah-kaidah paragraf sama kalimat pokok kita lihat dulu. Di sini kayaknya apalagi tuh terlalu banyak kalimatnya ya. Jadi kalau membuat suatu paragraf ini anggaplah ini kita bisa ya kan. Mungkin yang terakhir di sini ditutup dengan contohnya. Jadi kita bahas lagi tentang pencemaran udara di akibat perbuatan manusia dan lain sebagainya. Ini kita jadikan kalimat pokok. Jadi kalau membuat suatu artikel juga jangan kepanjangan juga paragrafnya ya kan. Ya kan? Ingat kalau sudah ini kan kalimat utamanya nih. Nah, ini sebenarnya semua penjelasan aja, cukup aja itu. Tapi kalau kalian bikin lagi kalimat utama yang beda, contohnya akibat perbuatan manusia atau kalau ini merasa dianggap kelengkapan dari ini ya udah ini yang digabung ya kan. Tapi jangan kepanjangan juga kalau bisa ya kan. Atau mungkin ini kalimat utama ini, polusi udara itu tidak kelihatan karena dia lebih ke polusi, ini kan pencemaran. Nah, kalau kita lihat ini lebih ke pencemaran, oke lah ini kita gabung, kita jadikan pelengkap daripada kalimat pokok pencemaran udara karena di sini masih membahas pencemaran udara. Nah, ini sudah masuk ke polusi udara. Nah, ini kita jadikan kalimat utama untuk di paragraf yang baru ya kan. Nah, ini juga saya lihat. Nah, hati-hati. Kalian kalau copy dari punyanya orang, perhatikan juga jenis hurufnya. Kalau saya lihat ini jenis hurufnya adalah Arial ya kan? Arial. Nah, di sini sudah berubah Calibri. Nah, kalau bisa disamakan juga semua ininya ya, disamakan semua jenis hurufnya. Anggaplah kita jadikan Calibri semua. Jadi nggak kelihatan bahwa ini adalah copy paste ya. Saya tahu untuk awal-awal menulis itu pasti copy paste. Saya yakin itu. Saya juga begitu sebenarnya. Awalnya saya menulis ya copy paste saja. Tapi itu tadi ada aturannya. Kita bisa copy paste punya orang untuk menghindari plagiarismenya supaya kita nggak betul-betul menciplak tapi sesuai dengan akidah, yaitu kita tampilkan ininya, kita tampilkan kutipannya, jadi kita mengutip. Nah, itu bukan plagiarisme jadinya. Ini namanya menghargai hasil karya orang lain. Jadi kita menghargai penulisnya ini dengan cara mencantumkan sumbernya. Nah, itu nggak masalah itu malah dianjurkan seperti itu ya kan. Nah, ini juga hurufnya terlalu besar, ini kan Arial terlalu besar juga sini. Nah, ini kita jadikan sama aja ya. Ya kan? Ya, ini untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang lainnya bisa nanti kita apalagi nanti saya pikir kalian sudah paham ya kan. Karena sudah kita juga terbatas waktu. Oke, satu lagi nih ya punyanya William lah kalau gitu ya. Punyanya William. Nah, ini ya, saat ini seluruh dunia, oke lah, ini kan ini sudah pengetahuan umum, ini memang sudah terjadi pandemi, berarti nggak usah dikutip ya kan. Nah, ini mungkin pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini untungnya ada dalam kurung KBBI. Ini nanti kalau perlu di daftar pustaka ada website KBBI. Harusnya ada ya kan, karena dalam kurung ini menandakan bahwa kita mengutip dari KBBI. Atau mungkin kita ambil dari websitenya aja mungkin ya, KBBI. Atau ini apa ini, pandemi. Pengertian pandemi KBBI. Contohnya ya. Jadi biar lebih yakin bahwa ini adalah suatu kutipan. Kan takutnya orang membaca ini kutipan atau bukan. Siapa tahu ini cuma singkatan dari kepanjangan ini kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI. Nah, biar menandakan bahwa itu adalah kutipan, kita bisa referensi langsung ke websitenya. Contohnya ya kan, pandemi. Ini satu lagi kita kasih contoh. Aduh, ini internetnya juga lagi lambat ini. Pengertian. Biasanya kalau pengertian itu harus ada kutipannya, itu nggak mungkin kita bisa membuat pengertian tersendiri karena itu ada standarnya itu kan. Standarnya. Nah, ini menurut KBBI. Anggaplah kalau kita jadikan referensi KBBI bukan WHO ya kan. Nah ini kan. Nah, ini pandemi. Nah, kalau kita lihat
ambil yang ininya, ambil yang KBBI web.web.id, kita copy, terus kita masukkan di sini aja. Nah, jadi ini kelihatan bahwa ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita ambil dari kbbi.web.id dari internet. Nah, di mana merupakan wabah yang terjadi serempak di mana-mana meliputi geografi yang luas. Nah, ini tinggal, ini harusnya ada juga referensinya ini ya kan. Ini seperti yang saya sarankan, harusnya nggak usah tulis nama ya kan. Jadi mungkin kalau dibaca sama generasi yang lebih ini lagi, apalagi itu bisa masih relevan karena kita cuma tulis Gubernur DKI Jakarta telah memutuskan ya kan. Ini harusnya ada beritanya nih, entah di mana nih beritanya nih. Kalau kita lihat, kalau kita anggaplah copy ya kan, harusnya ada beritanya ini. Masukkan beritanya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak ada penulisnya, nama medianya aja kita tuliskan. Nah ini ya, BBC ya. Ini BBC lembaga kredibel juga, ini bagus ini. Nah kita lihat ada penulisnya nggak sini. Dan ini 2020. Jadi sekarang sudah lagi ngetren juga ini kita mensitasi dari website berita karena itu yang paling update biasanya. Nah ini kalau tidak ada nama penulisnya di sini, kita tuliskan aja ini bbc.com. Bahwa ini kita ambil dari website bbc.com. Tapi kalau ini ada mungkin ya, tapi ininya aja nih, tukang fotonya aja nih ya. Biasanya kan di artikel juga ada nama penulisnya disimpan di atas. Nah ini kebetulan nggak ada, berarti kita cuma tulis nama websitenya aja. Nah, bbc.com 2020. Nanti disimpan di daftar pustaka. Kita akses tanggal berapa ya kan? Kita akses tanggal berapa, nama artikelnya apa ya kan? Linknya di mana. Nah itu yang perlu kita tampilkan nanti di daftar pustaka. Nanti untuk latihan berikutnya itu kita buat daftar pustaka. Yang sekarang kita membuat dulu citasi, apalagi itu atau kutipan ya kan, seperti ini kan ambil dari internet semua. Jadi nggak apa-apa ngambil dari internet kalau memang di penelitian apa itu di jurnal belum ada, apalagi ini kan masih terlalu baru ini kan, masalah COVID ini masih jarang penelitiannya. Ya nggak apa-apa kita ambil dari internet, tapi ingat web-web yang kredibel, contohnya kayak BBC, Liputan 6, kayak Kompas, itu kredibel semua itu ya. Jangan ambil yang dari Blogspot yang nggak jelas ya kan. Seperti itu ya. Nah mungkin itu aja contoh yang bisa saya sampaikan untuk kalian di latihan 4, karena di latihan 4 ini saya cuma meminta buat atau tambahkan kutipan-kutipan minimal 3 buah aja. Kalau lebih banyak ya lebih bagus lagi. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan ini. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau saya mute dulu ya, gimana? Oke. Silahkan kalau ada yang bertanya atau ada komentar mungkin saya persilahkan. Gimana Bu Susi? Aduh, belum di-unmute itu ya? Oh, udah. Iya, udah. Udah, Bu. Iya, ini mahasiswa ada beberapa sudah mengetik itunya, cuman belum terkirim kayaknya tuh. Kayak Vian, tadi saya lihat dia udah ngirim, tapi ternyata belumnya tuh ya. Olivian Laulu. Oh, kok belum ya? Mungkin harus belum masuk, Vian. Belum terbiasa ya mungkin ya. Iya. Iya. Ya, kalau malah teknis silakan kita diskusikan, kita coba cek di sini, karena kalau di sistem e-learning juga ini ada yang biasa masih draft. Nah, itu harus dipastikan juga bahwa ini sudah ready, entah ada tombol apa situ, submit atau apa situ yang disampaikan Pak Yodi kemarin. Jadi kalau mahasiswa ada 2 kali di finalisasi, kalau dalam bentuk draft berarti itu sebenarnya belum terkirim itu. Kalau masih dalam bentuk draft harus betul-betul finalisasi bahwa inilah yang finalnya ya kan. Atau sebenarnya bisa juga kayak ini juga Bu sebenarnya. Tapi saya sarankan sih kita lewat e-learning karena kan
kita ingin bagaimana mahasiswa apalagi itu mendapatkan pengalaman di e-learning. Jadi kayak Reni kemarin dia kirim lewat WA pun bisa ya kan. Jadi kirim lewat WA pun bisa. Kalau kemarin Ibu Reni kirim lewat WA aja Pak, saya agak kesulitan di e-learning, saya kirim lewat WA aja, ya udah saya pun bisa terima juga seperti itu. Tapi kalau sarankan sih lewat e-learning karena ini kan salah satu manfaat dari program ini kita bisa merasakan gimana sih pemanfaatan teknologi e-learning ya kan. Tapi kalau ini kalau memang ini ya kita bisa apa itu. Jadi kalau ada kesusahan ini teknisnya nggak apa-apa, kirim aja dulu ininya apalagi itu apa ininya kendalanya. Nanti kalau seumpama saya juga belum paham ya nanti kita sampaikan ke teknisi ininya atau ke incasnya. Kita ada dosen IT yang membuat sistem e-learning ini yang nanti disampaikan dan pastinya akan bisa dijawab sama beliau ya kan. Karena memang dia yang pakarnya untuk e-learning ini kan. Seperti itu. Jadi kalau memang agak kesusahan nggak apa-apa lewat WA aja dulu nggak apa-apa. Lewat WA atau mungkin lewat media yang lain dan sebagainya ya kan. Email juga bisa. Tapi ya sebaiknya dicoba dulu yang e-learning-nya dulu ya kan. E-learning-nya. Iya. Yang di latihan mana itu, Bu? Latihan berapa itu? Latihan 3 ya? Latihan 3. Latihan 3. Latihan 3. Ya. Kita lihat di latihan 3. Bentar ya. Latihan itu Pak Alfian Laulu yang tadi semangat mengirim. Udah banyak ini. Maafin Rudi, Wilda, William. Olvian udah ada ini. Udah ada kok ini. Olvian Laulu iya, udah ada kok. Udah ada. Oh, yang saya kira baru Reni. Enggak, yang di folder saya itu yang kemarin ini Bu, saya nggak cek lagi yang tadi pagi. Saya nggak download lagi. Kalau ini kan saya harus download lagi nih. Iya. Saya download. Nah, ini masuk ke sini saya. Masuk ke sini. Nah, nanti saya copy lagi ke folder saya. Saya copy ke folder ininya. Apalagi itu? Gitu. Jadi yang tadi itu yang masih yang baru saya pindahkan dari e-learning ke folder saya karena kan saya backup juga Bu, takutnya nanti ada masalah hilang semua kan. Ulang lagi dari awal. Jadi saya backup juga. Jadi semua tugasnya mahasiswa saya download, langsung saya download, saya backup, saya masukkan di komputer saya ya kan. Jadi Olvian ini sudah ada ini Olvian, Juwita juga udah ada ya kan. Olvian sudah ada. Juwita udah cepat ya ini. Olvian Reni juga ya, Pak. Reni kemarin lewat WA kalau Reni. WA. Karena mungkin ada kesulitan mungkin. Cuma lebih bagusnya sih dimasukin di sini. Iya, Pak. Karena ini kan bukti juga ini. Mungkin di administrasi di apa lagi itu? Iya. Pendukung administrasi nanti ini yang harus kan ini ada aplikasi untuk merekam semua ininya nih. Semua data-datanya ya kan. Iya, tapi Pak, kalau memang enggak ini nanti kita bantu kalau karena kan tugasnya memang udah selesai cuma mungkin ada masalah atau apa. Jadi kalau menurut saya usahakan dulu di sini. Kita kalau ada masalah disampaikan ke kita. Kalau memang masalahnya masih ada lagi ya mau tak mau kita lewat WA aja dulu untuk antisipasi ya kan. Seperti itu. Iya. Jadi untuk latihan 4 sebenarnya sederhana aja Bu. Saya cuma tambahkan sedikit karena saya anggap ini kan kelasnya singkat nih. Kalau agak langsung kita kasih apa itu eskalasi lebih tinggi, ya waktunya mungkin nggak cukup atau apa ya kan. Kalau cuma tambah kutipan kan cuma mencari referensinya aja, terus cantumkan di tulisannya itu biar yang membaca naskah kita juga melihat bahwa yang dibuat sama mahasiswa ini betul-betul ada sumber datanya yang ini apa itu yang kredibel seperti itu. Iya Pak. Yang mahasiswa mungkin ada yang ini, yang mau bertanya? Ini Bu Juwita kayaknya ini udah mau ngomong. Ya, tanya. Ya, Pak, makasih ada pertanyaan sedikit. Ya, Bu. Maksudnya dari tugas latihan 3 yang sudah kita buat berarti hanya ditambahkan kutipan-kutipannya saja Kak, Pak? Iya, ya betul. Jadi kalau saya lihat punyanya Ibu Juwita mana sih? Oh, belum saya pindahkan mungkin ya.
Iya ya. Jadi ditambahkan kutipannya aja. Ditambahkan kutipannya aja. Contohnya mungkin kayak punyanya Ibu Reni kan sudah ada tuh. Berarti dia udah selesai sebenarnya. Jadi memang saya desain ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak ininya lah, nggak terlalu merepotkan lah ya kan. Tapi ada hasilnya ya kan. Nanti saya harapkan sebelum UTS ini udah lengkap nanti nih jadi satu artikel lengkap. Seperti itu. Ya jadi Bu Juwita cuma tambahkan kutipannya aja biar kita tahu ini sumber datanya dari mana. Dan apalagi itu sebaiknya lebih banyak, sebenarnya lebih bagus, bukan cuma 3, kalau bisa 4 atau 5, wah itu lebih bagus lagi. Kalau bisa satu kalimat ada kutipannya, satu kalimat ada kutipannya, wah itu luar biasa itu ya kan. Berarti kita betul-betul banyak membaca, terus banyak mencari informasi terkait artikel yang akan kita tulis. Seperti itu. Nah, nanti kutipannya entah mau pakai kutipan langsung atau tidak langsung bisa juga. Tapi saya sarankan sih yang tidak langsung aja. Yang tidak langsung, biar itu tadi yang seperti saya jelaskan. Seumpama kalau kita sudah, apalagi itu ada waktu kita mau submit ke jurnal yang bereputasi, nanti dia ada aplikasi anti plagiarismenya dia. Jadi yang kutipan langsung ini terbaca presentasinya ya kan. Jadi kalau kita pakai kutipan tidak langsung itu nggak akan kedeteksi, itu akan mengurangi tingkat plagiarismenya. Jadi biasanya tingkat plagiarisme yang diizinkan itu 25%. Kalau di bawah 25% itu artikel kita sudah mantap itu. Udah pasti keterima ya kan. Kalau kita mau submit ke jurnal ya kan. Nah, ini kan kita bikin dulu karya ilmiahnya, tapi kalau seumpama nanti dikembangkan kan nggak merepotkan lagi. Seperti itu Bu Juwita. Terima kasih Bu Juwita pertanyaannya. Iya Pak, makasih. Kuisnya jangan lupa dikerjakan juga, ada kuisnya juga itu. Itu penting juga. Nanti ya, nanti kalau setelah ini latihan 5 mungkin kita udah mulai masuk ke metodologinya, mungkin lebih ke metodologi ya kan, metodologi penelitiannya ya kan. Ini kan cuma pengantar sama kutipan, nanti kita masuk ke metode penelitiannya yang sederhana aja, kita pakai yang metode literatur review aja dulu, nggak usah yang harus survei bikin kuesioner atau mungkin ke lab mungkin ya, atau mungkin apa gitu ya, ke lapangan. Jadi kita yang literatur review aja. Jadi literatur review itu metode membaca banyak-banyak artikel aja ya kan? Biar budaya membacanya juga bisa lebih bagus. Ada lagi yang lain selain Ibu Juwita? Oke, mungkin itu aja kali Bu ya untuk pertemuan keempat. Iya Pak. Oke, mungkin siap. Itu aja materi kita untuk pertemuan keempat ini. Ingat kuis dan latihannya dikerjakan. Kuisnya untuk sebagai bukti bahwa kalian sudah mempelajari materi atau memahami materi ya kan. Yang latihannya itu adalah sebagai output kita. Jadi output kita untuk mata kuliah ini bukan cuma pengetahuan aja, tapi ada karya yang terlihat ya kan. Jadi saya memang merancang mata kuliah ini bukan cuma membuat mahasiswa paham teorinya, tapi juga ada praktiknya langsung ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Terima kasih Bu Susi bantuannya. Terima kasih Pak Lali. Iya, jangan bosan-bosan Bu. Sampai jumpa Kamis. Ya, hari Kamis lagi kita ini ketemu lagi di jam yang sama untuk materi yang berbeda lagi, lanjutan dari pembahasan kita. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Dadah Pak Lawi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat beristirahat, sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama.